Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dokter-dokter ya Adrian Fajar Kusuma Dewi MSc SPKJ selaku pembimbing modul R4 kami serta Mas dan Mbak sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul saya yang berjudul gangguan penyalahgunaan zat dan alkohol secara neurobiologi. Adapun tujuan pembelajaran mampu memahami aspek neurobiologi penyalahgunaan zat dan alkohol, kemudian pendahuluan. Kecanduan adalah penyakit medis kronis yang dapat diobati, yang melibatkan interaksi kompleks antara sirkuit otak, genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup individu. Nah, secara perspektif neurobiologi, substance use disorder atau SUD berat merupakan gangguan sistem saraf pusat di mana ada keinginan dan pencarian secara kompulsif dan disertai tanda emosi negatif. Di mana emosi negatif itu seperti disporia, kecemasan, dan mudah tersinggung. Nah, SUD sendiri dalam DSM-5 menggabungkan kategori penyalahgunaan zat dan ketergantungan zat dalam DSM-4 yang diukur berdasarkan ringan hingga berat. Nah, menurut American Society of Addiction Medicine atau ASAM, adiksi bukan hanya perilaku tapi juga penyakit otak kronis, di mana adiksi ini meliputi ketidakmampuan untuk secara konsisten menjauhkan diri dan adanya juga gangguan dalam pengendalian perilaku, keinginan atau peningkatan untuk obat-obatan atau pengalaman berharga, kemudian berkurangnya pengakuan akan masalah yang signifikan dengan perilaku dan hubungan interpersonal seseorang, serta disfungsi respon emosional. Nah, yang kita tahu yaitu di setiap dari DSM-5 itu setiap golongan tertentu disebut juga sebagai obat. Di sini kita bahas juga psikotropika, di mana zat atau obat alamiah maupun sintetik yang bukan narkotika biasanya berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga terjadi perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, untuk penggolongan berdasarkan efek dari psikoaktif itu ada kita tahu ada yang bersifat depresan, stimulan dan halusinogen. Di mana yang penggolongan berdasarkan jenis depresan biasanya bekerja mengendurkan atau mengurangi aktivitas saraf pusat. Nah, contoh obatnya di sini ada sedatin atau pil BK atau pil koplo, kemudian ada rohipinol, megadon, dan valium, kemudian ada juga mandrax. Nah, untuk golongan yang stimulan, biasanya bekerja mengaktifkan kerja saraf pusat, biasanya di amfetamin dan turunan ekstasi. Kemudian juga ada yang golongan halusinogen. Ini bekerja menimbulkan rasa halusinasi atau hayalan, biasanya LSD atau lisigriselit acid dietilamid. Oke, nah ini pun dalam penggunaan pemakaiannya ada tingkatannya. Yang pertama ada experimental use, biasanya pemakaian coba-coba. Kemudian ada recreational use, biasanya pemakaian untuk bersenang-senang saat rekreasi. Kemudian ada dependent use, biasanya toleransi dan gejala putus zat, kemudian terjadilah ketergantungan. Terus ada situational use, biasanya pemakaian pada saat mengalami keadaan tertentu. Kemudian ada abuse, di mana pola penggunaan yang bersifat patologis atau klinis atau menyimpang. Nah, adapun zat psikoaktif ini memiliki sifat adiksi dan dependensi sehingga menimbulkan kecanduan, ketergantungan, dan toleransi bagi yang menggunakan. Nah, adapun rasa keinginan yang tak tertahankan, kemudian ada atau unoverpowering desire terhadap obat tersebut, kemudian adanya juga kecenderungan untuk menambahkan dosis sesuai toleransi tubuh dan menimbulkan ketergantungan fisik maupun dan psikis biasanya. Nah, zat psikoaktif ini uh, biasanya kerjanya ini mampu meniru efek neurotransmitter alamiah atau endogen, kemudian juga mempengaruhi fungsi otak normal dengan cara memblokir fungsi normal, kemudian mengubah penyimpanan, pelepasan, dan pembuangan neurotransmitter. Nah, eh, berdasarkan jenisnya juga ada yang agonis dan antagonis, di mana yang bersifat agonis ini mengikat
dan meningkatkan fungsi dari reseptor. Kemudian yang antagonis ini biasanya mengikat atau memblokade dari fungsi reseptor. Kerja dari psikoaktif pada otak ini, dia adiksi zat psikoaktif biasanya kelainannya berupa perubahan fungsi otak yang dipicu oleh zat psikoaktif tersebut, kemudian mempengaruhi persepsi, emosi, dan proses motivasional di dalam otak. Kemudian hasil akhir dari kerja otak adalah pikiran dan perilaku, sehingga menimbulkan gejala-gejala yang ada pada proses pikiran dan perilaku. Kemudian juga menimbulkan gejala dari behavior yang kompleks, sehingga menimbulkan efek jangka panjang, jangka pendek ataupun jangka panjang dari zat psikoaktif tersebut. Nah, ini mekanisme utama kerja zat psikoaktif pada otak berdasarkan jenisnya. Yang pertama kita bahas itu etanol atau disebut juga alkohol. Biasanya mekanisme kerja di otak ini meningkatkan efek GABA dan menurunkan efek dari eksitafori dari glutamat, sehingga memperkuat efek-efek yang mungkin terkait dengan peningkatan aktivitas di jalur dopamin mesolimbik. Nah, efek penggunaan jangka panjang terhadap otak biasanya berubahnya fungsi dan struktur otak, terutama di bagian korteks prefrontal atau prefrontal teks, sehingga menimbulkan gangguan kognitif dan volume otak yang berkurang. Nah, berdasarkan zat hipnotik dan sedasi, kerjanya di otak ini dia mendorong kerja dari neurotransmitter. Kemudian efek jangka panjangnya biasanya menyebabkan kerusakan memori. Yang ketiga itu ada zat nikotin. Kerja di otaknya ini biasanya mengaktifkan reseptor kolinergis nikotinis dan meningkatkan pembentukan dari pelepasan dopamin. Nah, efek jangka panjangnya biasanya sulit memisahkan efek dari nikotin dengan komponen lain seperti tembakau. Nah, ada juga jenis opioida, yaitu mengaktifkan reseptor-reseptor opioida MU dan delta. Nah, reseptor-reseptor tersebut berlimpah di area-area otak yang terlibat dalam respon terhadap zat adiktif seperti pada jalur dopamin mesolimbik. Nah, efek jangka panjangnya ini biasanya perubahan panjang terhadap reseptor opioida dan peptida. Ini adanya adaptasi dalam respon ganjaran atau reward, kemudian pembelajaran dan stres. Nah, kemudian ada kanabionida, yaitu kerja di otak ini biasanya mengaktifkan reseptor dari kanabionida juga meningkatkan aktivitas dopamin di jalur mesolimbik. Nah, efek dari jangka panjangnya terhadap otak biasanya paparan jangka panjang dari kanabis ini dapat menyebabkan kecacatan kognitif yang bertahan lama dan memperparah dari penyakit. Kemudian ada kokain, yaitu kerjanya memblokir ambilan atau reuptake dari transmitter seperti dopamin, sehingga memperpanjang efek-efek zat tersebut, sehingga jangka panjangnya itu bisa defisit kognitif, abnormalitas pada daerah-daerah tertentu pada korteks, cacat dalam fungsi motorik, dan waktu reaksi yang menurun. Kemudian ada amfetamin, kerja di otak ini meningkatkan pelepasan dopamin dari terminal saraf dan menghalangi ambilan kembali atau reuptake dari dopamin dan transmitter yang terkait. Kemudian efeknya biasanya perubahan dalam reseptor dopamin otak, terjadi perubahan metabolis regional, cacat motorik, dan kognitif. Kemudian ada ekstasi, dia kerja di otak ini meningkatkan pelepasan serotonin dan memblokir ambilan kembali. Nah, efek jangka panjangnya merusak sistem serotonin di otak sehingga bawa ke behavioral dan psikologis. Nah, terus ada berdasarkan inhilan. Nah, dia bekerja kemungkinan besar mempengaruhi neurotransmitter inhibisi seperti sedatif dan hipnotik lainnya, sehingga mengaktifkan dopamin juga di mesolimbik. Nah, efek jangka panjangnya ini biasanya menyebabkan perubahan dalam pengikatan dan fungsi reseptor dari dopamin. Nah, sehingga menurunkan fungsi kognitif yang menurun, masalah-masalah psikiatris dan juga neurologis. Nah, untuk halusinogen, ini biasanya efek kerja di otak itu berbagai zat yang berbeda-beda bekerja pada reseptor yang berlainan seperti reseptor-reseptor serotonin, glutamat, dan asetilkolin. Efek jangka panjangnya biasanya menimbulkan episode psikotik akut atau kronis, kemudian juga kilas balik atau mengalami kembali efek-efek zat yang sudah
lama digunakan sebelumnya. Nah, ini substance use disorder atau kita juga SUD biasanya terdiri dari kumpulan gejala kognitif, perilaku, dan fisiologis yang menunjukkan bahwa seseorang menyalahgunakan zat-zat terlarang dalam pola patologis. Nah, ini dari DSM-5 ini ada kriteria diagnostik SUD dikelompokkan 1.1 sampai 4 ini biasanya masalah kendali diri, 5 sampai 7 ini masalah sosial, 8 dan 9 ini biasanya penggunaan yang beresiko, dan poin 10 11 ini dari patologi. Nah, adapun tahap proses adiksi itu ada 3 tahap, yaitu binge atau intoksikasi, dia ada di bangsal ganglia, kemudian withdrawal, negative affect state, dia di extended amygdala, kemudian ada preokupasi atau antisipasi di frontal cortex atau di allocortex. Nah, di mana si penyalahgunaan zat termasuk penggunaan zat terlarang atau ketika zat psikoaktif digunakan tanpa indikasi medis, ini menimbulkan perubahan dari penggunaan zat secara kasual menjadi gangguan penggunaan zat terjadi ketika ada perubahan dari impulsif ke kompulsif dan mekanisme penguatan positif dan ke negatif. Nah, berdasarkan perspektif dari psikiatri, adiksi memiliki gangguan aspek kontrol influx dan gangguan kompulsif, di mana gangguan kontrol influx ini dicirikan oleh 3 faktor, yaitu peningkatan rasa ketegangan atau gairah sebelumnya melakukan tindakan impulsif. Yang kedua, kesenangan, kepuasan, atau kelegaan pada saat melakukan perbuatan. Kemudian yang ketiga, timbullah rasa penyesalan, celaan diri, atau rasa bersalah setelah melakukan tindakan. Nah, untuk sebaliknya, gangguan kompulsif ini ditandai oleh 2 faktor, yaitu kecemasan dan stres sebelum melakukan perilaku kompulsif berulang-ulang. Yang kedua, perilaku kompulsif. Nah, dari proses adiksi ini, bingo atau intoksikasi, ini semua zat terkait eh, dari sindrom adiktif ini biasanya mempengaruhi reward system, di mana terjadi reward system ini di struktur bangsal ganglia. Oke, biasanya neuron untuk neuron midbrain yang mempromosikan ke striatum prefrontal, kemudian prefrontal kalian melepaskan dopamin secara tonik, dan pada tingkat tingkat yang lebih biasanya lebih rendah, kemudian dia juga disebut peptida opioid. Kemudian neurotransmitter ini bertanggung jawab untuk di proses binge ini bertanggung jawab untuk emosi positif seperti euforia, kemudian dengan peningkatan di striatum ventromedial dan pengikatan perilaku yang mencari imbalan yang diantisipasi melalui striatum dari striatum dorsalateral. Kemudian untuk sirkuit ini disebut, yang pertama ada jalur dopamin mesolimbik yang memproyeksikan ke nukleus accumbens atau NAC dan memediasi penghargaan dan penguatan. Nah, di sini kemudian yang kedua ada jalur dopamin nigrostriatal, yaitu memproyeksikan ke stratum dorsolateral sehingga mengendalikan fungsi motorik atau kebiasaan. Nah, pelepasan dopamin yang diinduksi zat berulang di NAC ini biasanya mengaktifasi dopamin antisipasif di reward circuit. Nah, kemudian ketika terpapar kembali, dia akan menghasilkan rangsangan yang khas. Nah, penggunaan berulang sehingga menghasilkan kompensasi dari neuroadaptif yang melemahkan pelepasan dari dopamin. Nah, ditetapkan batas baru lebih untuk aktivitas dari tonik dopaminergic atau allostasis, sehingga menimbulkan reward system yang berkurang. Yang kedua yaitu eh, ada withdrawal negative affect state, itu biasanya ini extended
amigdala. Nah, di mana pada proses withdrawal atau negatif affect states ini, dua mekanisme neurobiologi ini dianggap dasari pengalaman aku dan pasif aku, eh, gejala dari sejak di mana eh, di mana anti reward ini meningkatkan sistem eh, sirkuit di sistem sirkuit stres di extended amygdala atau nukleus sentral amygdala atau CAE. Nah, si nukleus ini di nukleus dasar stria terminalis atau BNST ini dan kapsul NAC. Nah, regulasi menimbulkan peningkatan kortikotropin relaxin faktor atau CRF, kemudian juga norepinefrin atau NE dan dinop pin serta aktivasi dari hipotalamus hipofisis adrenal atau biasanya di HPA aksis, terjadi peningkatan hormon adrenokortikotropik dan kortisteron dan CRP di amigdala. Nah, neuroadaptasi ini menimbulkan stres yang ditandai dengan pengaruh negatif yaitu adanya perilaku irritable, emosional, kecemasan, dan disporia sehingga menimbulkan dorongan negatif yang bertanggung jawab atas keinginan dan kekambuhan. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu tahap preokupasi atau antisipasi, di mana gangguan dalam pengambilan keputusan, pengaturan diri, dan penghambatan perilaku ini terhadap gangguan penggunaan zat, di mana defisit fungsi eksklusif menimbulkan perilaku kambuhan meskipun mengakumulasikan konsekuensi negatif dan juga untuk mengkonseptualisasikan kontrol kognitif dan perilaku impulsif dan kompulsif dua sirkuit dari kortikal prefrontal secara heuristik atau berlawan, di mana di sini juga ada konsep kognitif dan kontrol. Oke, untuk teori adiksi ini ada 5 teori, yaitu teori psikomotor simulan, teori sensitisasi insentif, teori pembelajaran menyimpang, kemudian ada teori disfungsi protostrial, dan teori alostasis hedonik, di mana teori teori psikomotor dari simulannya orang terus-menerus menggunakan zat karena pelepasan dopamin mengaktifasikan sistem motor yang mengakibatkan penggunaan zat secara berulang. Nah, pada teori ini gejala putus zat tidak berperan dalam perilaku kompulsif atau penggunaan zat. Nah, kedua ada teori sensitasi insentif, di mana zat dihipotesiskan dapat membajak sistem saraf menjadikan zat seolah kebutuhan keberlangsungan hidupnya sehingga memotivasi seseorang untuk terus menggunakan zat. Nah, paparan berulang pada zat mengakibatkan adaptasi saraf yang persisten sehingga seseorang hipersensitif terhadap zat dan isyarat apapun yang berkaitan dengan zat. Kemudian adanya motivasi hidup seseorang berubah dari mencari reward alamiah eh, menjadi mencari zat. Nah, pada teori ini, sensitisasi yang terjadi pada sistem saraf yang mengatur insentif atau keinginan tidak berhubungan dengan sistem saraf yang mengatur reward atau imbalan atau kesukaan. Ini adalah teori pembelajaran menyimpang, di mana paparan berulang terhadap zat meningkatkan respon terhadap isyarat yang berkaitan dengan zat dengan cara mengatur sistem saraf yang mengendalikan respon normal terhadap isyarat yang tidak berkaitan dengan zat. Kemudian penggunaan zat menjadi otomatis karena adanya perubahan struktur otak dan dari mekanisme strial ventral ke dorsal. Kemudian ada responsivitas terhadap zat dan isyarat yang berkaitan dengan zat kebal terhadap hukuman sehingga menimbulkan gejala penggunaan zat terus-menerus menggunakan zat walau dengan berbagai konsekuensi. Kemudian ada teori disfungsi Frontostria, yaitu paparan zat berulang dapat mengubah sirkuit korteks dan limbik. Nah, seseorang akan menunjukkan respon patologis terhadap zat dan isyarat yang berkaitan dengan zat, misalnya gangguan pada fungsi eksekutif. Nah, seseorang akan kehilangan kendali diri, pengambilan keputusan yang buruk, peningkatan respon terhadap
zat dan isyarat yang berkaitan dengan zat sehingga penggunaan secara kompulsif. Kemudian ada yang terakhir teori alostasis hedonitik, yaitu penyalahgunaan zat pada awalnya didorong oleh mekanisme penguatan positif yang diperoleh dari reward penggunaan zat. Terus ada penyalahgunaan zat kronis didorong oleh mekanisme penguatan negatif yang diperoleh dari munculnya kondisi hedonistik negatif. Kemudian alostasis hedonitik ini berkontribusi terhadap penggunaan zat secara kompulsif melalui mekanisme penguatan negatif yang melibatkan sirkuit korteks dan stria dan talamus. Nah, ini ada jaras otak pada adiksi, yaitu tiga sirkuit primer, yaitu ada sistem dopamin, aksi extrahipotalamus atau corticotrophic releasing factor atau CRF, kemudian ada hipotalamus cortex, di mana sistem dopamin, reward alamiah, biasanya makanan, seks, sosial, dan sebagainya, menjadi tidak efektif dalam meningkatkan dopamin. Paparan zat kronis ini sitasi sistem dopamin sehingga peran zat dan stimulus yang berkaitan dengan zat memunculkan peningkatan lebih besar dari transmisi dopaminergic. Kemudian ada sensitasi dari respon dopamin dapat bertahan lama setelah penggunaan zat, mungkin berkaitan dengan craving dan kegangguan. Dua itu aksi ekstrahipotalamus atau CRF, withdrawal mengaktifasikan neuron-neuron di amigdala yang mengandung CRF yang lalu diproyeksikan ke berbagai daerah di otak bagian depan dan batang otak. Nah, efek dari CRF diperkirakan berkontribusi terhadap gejala somatik dan afektif negatif yang terjadi pada saat withdrawal. Yang ketiga itu ada hipofrontalis cortex. Nah, terdapat penurunan aktivitas neuron di korteks dan penurunan kemampuan reward alamiah untuk mengaktifasi daerah korteks tertentu. Misalnya korteks frontal, korteks cingulata anterior, korteks orbitofrontal. Kemudian adaptasi saraf yang diinduksi penggunaan zat kronis pada daerah korteks frontal dan output glutamanergic diperkirakan berkontribusi terhadap perilaku impulsif maupun kompulsif pada gangguan penggunaan zat. Nah, ini juga ada jaras otak pada adiksi, yaitu jaras saraf yang mendasari reward akut, di mana yang tadi keracunan zat ini perasaan euforia selama segera setelah konsumsi zat. Oke, di mana adanya penelitian pada tikus, penemuan sirkuit saraf yang terlibat dalam fungsi reward penghargaan, di mana dibuktikan pada ICS dengan memberikan rangsangan listrik sehingga pada simulasi otak terdapat lokasi yang paling sensitif yang disebut sebagai ambang stimulasi terendah berada di bandel otak depan medial pada hipotalamus lateral. Nah, jarak otak depan medial ini menghubungkan FTA ke otak di depan bangsal dan membawa serat dopamin naik. Nah, pemberian akut sebagian besar obat terlarang menurunkan efek dari stimulan otak yang meningkatkan reward atau imbalan, sedangkan pemberian secara kronis meningkatkan ambang imbalan selama penghentian atau menurunkan imbalan. Ini juga jaras otak, adisi yang mendasari toleransi dengan withdrawal. Kemudian ini juga jarak otak pada adisi, jarak saraf yang mendasari gangguan penggunaan zat, yaitu yang tadi yang dibagi-bagi di depan ada masalah kendali diri, yaitu perubahan dari korteks ke stria prefrontal dan dari stria ventral ke dorsal, kemudian adanya juga proses cramping. Nah, di mana cramping pada kokain, nikotin, metamfetamin, opium terjadi karena aktivasi di daerah korteks prefrontal, amigdala, hipokampus, insula, dan area tegmental ventral. Kemudian alkohol juga mengaktifasi stria ventral dan korteks perifrontal ventromedial pada kondisi netral dan menumpul saat terjadinya cramping. Kemudian timbulnya juga kekambuhan yang diinduksi zat dan isyarat berkaitan dengan zat kaitkan dengan proyeksi glutaminergic dan korteks prefrontal ke inti nukleus accumbens, proyeksi dopamin dari area tegmentum ventral ke korteks prefrontal medial, dan proyeksi GABA dari nukleus accumbens ke pallidum ventral. Nah, kekambuhan yang diinduksi stres ini dikaitkan dengan aktivasi dari kortikotropin atau CRF dan sistem neoepinephrine di extended amygdala. Nah, ini juga seluler dan molekuler substrat dari
addiction di mana SUD ini sebagai gangguan sistem pernapasan kamu disertai dengan adaptasi di otak yang dapat bertahan lebih lama dari detoksifikasi dan bertanggung jawab untuk mempertahankan penggunaan zat tersebut. Nah, keinginan keambuhan yang terjadi selama periode ini memerlukan identifikasi dan pemahaman di mana adaptasi dari saat ini eh, menimbulkan adanya paparan kronis terhadap obat-obatan yang banyak sekali beradaptasi dengan seluler dan molekuler. Adapun sirkuit saraf yang memediasi pencarian obat ini, adanya proyeksi serial dari korteks prefrontal ke inti nukleus accumbens ke pallidum atau ventricle, ini yang di lingkaran putih adalah jalur umum terakhir untuk pencarian obat yang dipicu oleh stres yang dimulai dalam sirkuit amigdala yang diperluas. Ini yang diperluas, kemudian eh, isyarat terkait adanya obat-obatan yang melalui area tegmental ventral ke korteks prefrontal menunjukkan adanya peningkatan dopaminergic. Jadi di sini ada proses adiksinya. Nah, ada pun perbedaan jenis kelamin pada gangguan penggunaan zat ini bisa dilihat dari bagian ini di mana dalam contoh kedua kemungkinan mekanisme yang mendasari perbedaan jenis kelamin dan dalam kecanduan jumlah dan fungsi neuron dopamin otak tengah telah dilaporkan bersifat dimorfik seksual. Misalnya wanita telah dilaporkan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mensintesis atau dan penyerapan kembali dopamin melalui DAT dibandingkan dengan pria. Nah, konsisten dengan ini berdasarkan eh, penelitian dengan tikus betina memiliki lebih banyak neuron dopamin di VTA atau tegmental ventricle daripada tikus jantan. Nah, hormon gonad ini juga dapat mengatur kepadatan terminal dopamin nukleus accumbens dan striat dorsal. Kemudian ini juga mempengaruhi tonus dopamin yang telah terbukti berfluktuasi pada wanita selama siklus reproduksi, tetapi relatif stabil. Pada pria juga ada juga bukti bahwa terlepasnya dari siklus estrus, wanita menunjukkan pelepasan dan penyerapan kembali dopamin basal yang dirangsang eh, oleh kokain yang lebih besar dibandingkan pria. Ini beberapa referensi dari saya. Sekian presentasi modul saya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mohon arahannya dan bimbingannya untuk Dokter Yan. Terima kasih, terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Yan, Mas dan Mbak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.